Kemudian gimana kalau misalnya pertanyaan, kan sodako itu dianjurkan, gimana kalau kita nggak punya hartanya gitu ya. Yang paling utama sodako itu adalah buat orang-orang yang mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak hadis-hadis seperti hadis di awal kita ngebahas tuh tentang sodakoh ya, nyingkirin duri di jalan, sodakoh, nyingkirin ada pohonan yang tumbang kita singkirin, jangan sampai menghalangi orang yang lewat, itu sodakoh. Kemudian membantu orang ngangkatin misalnya bawaan gitu ya, sodako. Maka para sahabat itu banyak Bu, saking misalnya apa nih sodako hari ini, mereka itu pergi ke pasar. Untuk apa? Lihat orang yang belanja, yang bawa bawaan, dia bantu. Jadi bukan jadi kuli ya, walaupun orang-orang akhirnya memberikan upah, tetapi tujuannya, aduh apa yang bisa kita lakukan gitu, karena mungkin uang nggak punya gitu, makanan nggak punya yang untuk disodakaukan, maka mereka ke pasar. Kalau di pasar itu pasti banyak yang belanja, banyak yang bawa bawaan, maka mereka menawarkan bantuan, mau dibantu gitu ya, dengan membawakan bawaannya gitu. Karena saking mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sodako itu luar biasa. Dan itu yang akan disesali orang yang mati itu sodakohnya gitu. Walaupun kan kalau ditanya sodako itu hukumnya apa? Sunnah gitu, nggak wajib. Beda dengan zakat. Kalau zakat kita tinggalkan zakat dosa, tapi sodako itu kan sunnah. Tapi kalau kita menyepelekan hal yang sunnah, rugi, karena kita berarti nggak mendapatkan pahala sunnah. Dan itu yang disesali oleh orang-orang yang udah meninggal. Maka dia menginginkan kembali untuk memberikan sodakohnya. Masya Allah ya, sampai begitu gitu di dalam Islam itu. Maka aturannya di dalam Islam, kalau nggak mampu ya tadi dengan tenaga. Bahkan sampai disebutkan tabassumuka sodako, senyummu pun adalah sodako. Betapa ringannya gitu kalau kita misalnya uang nggak punya, makanan nggak punya, tenaga juga nggak ada misalnya ya, karena ya terus malah cemberut aja ya gitu, nggak mau senyum, nggak mau nanya, nggak mau bantuin. Terus apa yang bisa dijadikan pahala nih hidup ini? Hidupnya cemberut aja, udah hidup susah, cemberut, nggak mau bantuin, nggak peduli sama orang. Terus apa yang mau persembahkan pahala di sisi Allah untuk bekal nanti hidup di akhirat? Nah, kalau orang mukmin itu akan mencari apa nih? Maka ketemu di jalan ada kotoran, dia buang, ada duri, dia singkirin, ada pohonan yang menghalangi jalan, dia singkirin, dia bersihkan. Karena tadi dalam rangka bukan ingin dipuji orang, tapi dalam rangka mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka di dalam Islam itu mudah banget kalau kita mau cari pahala. Tapi yang seringnya itu adalah kitanya apa? Malas, benar. Apa-apa malas. Yang wajib malas, yang sunnah malas. Tapi kalau yang dilarang sama Allah, semangat banget. Yang membuat melalaikan kepada Allah, semangat banget. Jadi banyaknya malas. Kalau bahasa sekarang gabut katanya.